Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 pimpinan dalam pengelolaan sumber daya dengan menganalisis sebuah video praktik baik. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fadli, guru SMA Negeri 1 Jonggat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah, dengan fasilitator Bapak Abdul Wahid Mustafa dan pendamping praktik Ibu Saidati Marhamah. Setelah melakukan kegiatan menyaksikan tayangan video, kemudian saya melakukan analisa video praktik baik yang menggambarkan tentang pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas belajar murid dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemantik sebagai dasar untuk menganalisis video tersebut. Adapun pertanyaan sekaligus sebagai jawaban hasil analisis saya adalah yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi dari sekolah tempat guru tersebut bertugas adalah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan berikut sekaligus hasil analisa saya adalah, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Menurut saya, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video adalah terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya adalah, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tentang tahapan atau tahapan inquiry akusatif Bagja. Maka hasil analisa setelah melakukan tayangan atau menonton tayangan tersebut adalah tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pada bagian ini, guru tersebut menuliskan kalimat penyemangat belajar di papan tulis dan membuat murid berasumsi atau berpikir dan berpendapat maksud dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah A atau ambil pelajaran. Pada tahapan Bagja yang kedua atau bagian ambil pelajaran ini, yang pertama adalah mengidentifikasi hal yang disukai setiap murid terhadap kelasnya. Kita lihat tadi satu persatu sebagian siswa ditanyakan tentang hal-hal yang disukai. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan murid mengunjungi dan mengamati dua kelas berbeda untuk melihat apa yang menarik dan disukai dari kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mencatat dan bertanya pada anggota kelas yang dikunjungi tentang hal-hal yang ingin diketahui. Dan yang terakhir dalam tahapan ambil pelajaran ini adalah mendiskusikan hal-hal yang disukai, yang mereka temui dan sukai, disertai dengan alasannya. Kemudian tahapan Bagja berikutnya adalah G atau gali mimpi. Pada tahapan gali mimpi ini, guru tersebut mengarahkan murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas impian masing-masing sebagai bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengambil bahan, ada karton, pensil, spidol, dan lain-lain untuk menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan, yang menjadi penyemangat belajar di dalam kelompok masing-masing. Dan yang ketiga adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil karya masing-masing di depan kelas. Dan tahapan Bagja yang berikutnya adalah tahapan
J atau yang kita sebut sebagai jabarkan rencana. Pada bagian ini, guru bersama murid mengidentifikasi hal yang akan diwujudkan dan dilakukan untuk membuat kelas impian. Selanjutnya, membuat pembagian tugas yang berbeda-beda untuk setiap kelompok yang akan dikerjakan dan menjadi tanggung jawab kelompok masing-masing. Selanjutnya, tahapan bagian yang terakhir atau A adalah atur eksekusi. Ada dua langkah di sini. Yang pertama adalah menjadwalkan waktu untuk menilai eksekusi kegiatan perubahan. Kemudian yang kedua adalah setiap kelompok mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya, yaitu menata kelas agar lebih menarik sehingga murid akan lebih bersemangat dalam belajar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa peran yang tergambar di dalam tayangan video tersebut? Menurut hasil analisa saya bahwa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah guru mampu memberdayakan kemampuan murid dalam menganalisa, menggambar dan bercerita, mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, guru tersebut juga mampu mengelola kelas dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan kreatif. Dan yang terakhir adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pimpinan pembelajaran dalam tayangan video. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama adalah kreativitas murid. Hal ini terlihat di mana murid mampu membuat sketsa kelas impian, membuat hiasan dinding, mengatur kursi dan meja di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah semangat murid. Hal ini tergambar pada murid yang antusias dalam mengerjakan tugasnya dan membenahi kelas mereka. Dan yang terakhir sebagai modal utama adalah inspirasi murid. Ini terlihat saat murid mengunjungi kelas lain, mencatat hal yang disukai dari kelas yang dikunjungi, dan menjadi inspirasi mewujudkan hal yang disukai tersebut di kelasnya. Juga terlihat dalam video murid memanfaatkan meja yang tidak terpakai sebagai rak dan tempat buku bacaan, dan dinding-dinding yang masih kosong diisi dengan hiasan-hiasan karya murid sendiri. Demikianlah hasil analisa atas video yang telah saya tonton tentang pimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Salam guru penggerak dan bangga menjadi bagian dari guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.